Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Theodorus saja. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai YouTube, teman-teman. Ini khususnya untuk YouTuber pemula ya, khususnya YouTuber pemula, termasuk saya juga yang masih pemula banget. Jadi kita sama-sama belajar di channel Theodorus saja ini. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu dan sudah paham caranya, uh, ya mudah-mudahan teman-teman lebih memahami lagi dengan menonton video ini. Oke teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas lagi mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan algoritma YouTube. Karena algoritma YouTube ini sangat penting untuk menjadi seorang konten kreator. Kalau kita tidak memperhatikan algoritma YouTube, maka kemungkinan channel YouTube kita akan sulit berkembang dan kita akan diam di tempat. Nah, oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang belum paham bagaimana cara agar kita meningkatkan algoritma YouTube, memperbaiki algoritma YouTube agar lebih baik lagi dari sebelumnya, maka di sini kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal utama yang harus kita lakukan agar channel kita ini bisa bekerja dengan baik dan bisa memiliki algoritma YouTube yang baik. Karena untuk membentuk algoritma YouTube ini adalah kita sendiri yang akan membentuknya, bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang membentuk algoritma YouTube ini. Lalu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita gunakan yang namanya SEO YouTube. Jadi kita menggunakan SEO YouTube agar channel YouTube kita ini bisa bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan penonton yang akan betah di channel YouTube kita. Kalau kita sudah pasti menggunakan SEO YouTube, maka kemungkinan channel YouTube kita ini akan semakin hari semakin berkembang. Walaupun perkembangannya itu tidak begitu cepat, tetapi perlahan-perlahan maka bisa kemungkinan akan bekerja dengan baik walaupun tidak secepat yang kita harapkan, teman-teman. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang konten kreator. Kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka ya channel kita ini akan sulit berkembang. Oke, yang berikutnya adalah kita akan meningkatkan durasi. Durasi video itu maksudnya adalah ketika kita membuat video, kita harus memperhatikan durasinya. Misalkan biasanya durasi kita mengupload video cuman 2 menit atau 3 menit, tetapi kita akan membuat durasi videonya itu semakin semakin lama, misalkan 8 menit, 10 menit, belasan menit, itu lebih bagus, teman-teman. Karena kenapa? Agar penonton kita yang menonton video kita, yang mungkin mereka suka dengan video kita, mereka tetap bertahan lama menonton video kita sampai selesai. Karena mereka suka dengan video kita, mungkin mereka suka. Tetapi kalau kita membuat konten yang durasinya pendek, itu mereka tidak merasa puas karena nontonnya cuma sebentar. Jadi ini yang mempengaruhi channel YouTube kita itu sulit berkembang. Jadi kita harus buat video yang durasinya panjang agar penonton kita bisa betah dan mau tetap menonton video kita karena videonya kita itu memiliki durasi yang panjang. Oke, yang berikutnya adalah kita melakukan interaksi sesama YouTuber pemula. Artinya dengan viewers kita yang kita dapatkan itu, kita harus juga berinteraksi dengan mereka agar mereka yang sudah pernah menonton video kita, misalkan pada saat kita mengupload video, mereka menonton video kita akan melihat channel mana saja yang menonton video kita. Nah, untuk melihatnya itu, maka kita melihatnya di kolom komentar. Kita melihat di kolom komentar. Jadi semua yang berkomentar di channel YouTube kita, tentu saja mereka yang menonton video kita dengan durasi aman. Jadi kita juga harus berinteraksi dengan mereka. Kalau teman-teman sudah pahami cara berinteraksi, saya tidak akan jelaskan lagi ya. Karena teman-teman semua pasti sudah memahami cara berinteraksi. Lalu yang berikutnya adalah kita gunakan thumbnail yang menarik. Nah, kalau thumbnail kita sudah menarik, pasti penonton kita akan
penasaran apa yang akan dibahas di channel ini. Nah, tentu saja viewers kita akan semakin meningkat dengan melihat thumbnail yang diklik oleh penonton karena mereka penasaran apa sih yang akan dibahas. Nah, ketika kita membuat thumbnail, teman-teman juga harus memperhatikan dengan isi videonya, dengan judulnya harus sesuai dengan thumbnailnya. Jangan kita hanya membuat thumbnail yang menarik tetapi tidak sesuai dengan isi videonya. Ini sangat fatal. Oke, yang selanjutnya adalah kita mengajak penonton kita agar mereka mau menonton video kita sampai akhir. Artinya kita mengajak itu dengan cara-cara yang kita lakukan agar mereka mau tetap betah menonton video kita sampai selesai. Kalau mereka sudah betah menonton video kita, maka algoritma YouTube ini akan bekerja dengan baik. Akan bekerja sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Jadi kalau teman-teman sudah mengajak penonton untuk menonton video kita sampai betah, maka saya yakin channel kita semakin hari akan semakin berkembang. Oke, ini tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.